I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Hari ini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu saya akan menjelaskan mengenai neraca lajur. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Menjelaskan mengenai neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet pada perusahaan jasa. Sebelumnya saya telah menjelaskan yaitu mengenai jurnal penyesuaian. Jadi di video sebelumnya telah membahas jurnal penyesuaian per 30 Juni tahun 2021 pada perusahaan jasa. Dari data neraca saldo yang ada ditambah dengan jurnal penyesuaian yang telah dibuat, kita akan membuat neraca lajurnya. Ini bentuk neraca lajurnya, yaitu terdiri dari 10 kolom. Kolom yang ada yaitu nomor akun, nama akun. Neraca saldo terdiri dari debit dan kredit, lalu penyesuaian terdiri dari debit dan kredit. Lalu berikutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada kolom laba rugi, dan yang terakhir yaitu kolom neraca. Baiklah, kita mulai. Kita pindahkan saldo-saldo. Di sini ada neraca saldo, maka kita pindahkan angka-angka neraca saldo yang ada di soal debit dan kredit. Jadi angka-angka yang ada di debit dan di kredit ini kita pindahkan. Contohnya yang pertama kas sebesar 252 juta, maka kita pindahkan juga ke sebelah debit 225 juta di kolom neraca saldo. Begitu seterusnya sampai dengan selesai neraca saldo kita buat semua, yaitu terakhir ada beban serba-serbi sebesar 105.500.000 rupiah, maka kita pindahkan juga. Debit kita pindahkan ke debit dan kredit kita pindahkan ke kredit. Itu untuk neraca saldonya. Setelah selesai neraca saldo, jangan lupa kita jumlahkan. Jumlahnya pun harus sama dengan yang ada di neraca saldo di soal. Di sini jumlahnya yaitu 3.319 juta rupiah. Maka kita buat 3 miliar, jumlahnya sama, 3.319 juta rupiah. Jadi sama antara soal dengan neraca saldo yang ada di neraca lajur atau kertas kerja. Berikutnya, setelah selesai neraca saldo, kita akan buat jurnal penyesuaian. Sebelumnya sudah ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini kita pindahkan juga ke dalam neraca lajur, yaitu kolom jurnal penyesuaian. Ini ada kolom jurnal penyesuaian. Kita tidak perlu lagi soalnya kita hanya perlu data dari jurnal penyesuaian. Untuk data dari jurnal penyesuaian, kita ambil satu-satu. Contohnya beban iklan. Beban iklan di debit, maka kita pindahkan juga untuk beban iklan di debit. Sebelumnya, di dalam jurnal penyesuaian di soal, ada tambahan-tambahan akun yang perlu dibuka. Ini tambahan-tambahan akun yang perlu dibuka. Maka kita buat juga tambahan akun di bawah dari akun-akun yang ada di neraca saldo.
Jadi ini ada tambahan-tambahan akun. Kita buat tambahan akunnya dari data di soal. Setelah dibuat, lalu kita masukkan angka-angka di jurnal penyesuaiannya. Contohnya yang pertama, ada beban iklan sebesar 60 juta rupiah di debit dan iklan dibayar di muka di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Maka kita pindahkan satu-satu ke dalam neraca lajur. Beban iklan di sebelah debit kita pindahkan sebesar 60 juta rupiah dan iklan dibayar di muka kita pindahkan juga di sebelah kredit sebesar 60 juta rupiah. Berikutnya ada beban perlengkapan salon sebesar 110 juta rupiah dan perlengkapan salon sebesar 110 juta rupiah, maka kita pindahkan juga ke dalam neraca lajur perlengkapan salon. Ada beban perlengkapan salon di debit sebesar 110 juta rupiah dan perlengkapan salon di kredit sebesar 110 juta rupiah. Setelah selesai yang kedua, kita buat semuanya sampai selesai yang ada di jurnal penyesuaian. Dari AJP ini atau jurnal penyesuaian kita pindahkan semua. Perlengkapan kantor, beban perlengkapan kantor. Yang di debit kita pindahkan ke debit dan yang kredit kita pindahkan kredit dan totalnya nanti harus sama. Baiklah, kita pindahkan semua ya. Yang debit pindah ke debit dan yang kredit pindah ke kredit dari data penyesuaian. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan. Perlu diperhatikan jumlahnya harus sama dengan jurnal penyesuaian. 265.020.000 rupiah. Sama ya, setelah sama, kita masuk ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dari neraca saldo di debit, apabila ada angkanya juga di debit, sama-sama di debit, itu ditambahkan. Contohnya ini kas. Kas di debit ada 252 juta ditambah dengan 1.050.000 rupiah, debit sama debit, kita tambahkan. Apabila ada yang debit dengan kredit, itu kita kurangkan. Tapi kalau misalnya tidak ada di penyesuaian, maka kita abaikan saja. Contohnya yang kedua. Yang kedua ini ada piutang dagang. Piutang dagang 371.500.000. Karena di penyesuaiannya tidak ada, maka langsung kita pindahkan saja. Dan berikutnya ada iklan dibayar di muka 120 juta di debit dan kredit 60 juta. Ini debit dengan kredit, berarti harus kita kurangkan. 120 juta dikurangi 60 juta, saldonya sisa di sebelah debit, yaitu 60 juta. Jadi kalau dia lebih besar debit, maka saldonya taruh di debit. Apabila lebih besar kredit, maka saldo ditaruh di kredit. Itu apabila pengurangan debit dengan kredit. Berikutnya ada perlengkapan salon di debit dengan kredit, maka sama kita kurangkan. Yaitu 225 juta dikurangi 110 juta. Maka karena lebih besar di debit, maka kita taruh di debit. Apabila tidak ada, maka kita langsung pindahkan. Peralatan kita langsung pindahkan. Lalu ada tanah dan gedung di debit, kita pindahkan saja. Yang di kredit juga begitu. Ini ada saldo di kredit. Di penyesuaian tidak ada, maka langsung kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit dikurang, dan kredit dengan kredit ditambah, kredit dengan debit dikurang. Begitu seterusnya semuanya kita pindahkan. Jadi ini kita pindahkan semua.
angkanya. Debit dengan debit ditambah, debit dengan kredit dikurang, dan kredit dengan kredit ditambah, kredit dan debit dikurang. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk gunanya penjumlahan ini untuk pengecekan kita juga apabila pekerjaan kita sudah benar atau belum, balance atau tidak antara debit dengan kredit. Kalau sudah balance, kita bisa lanjut ke yang berikutnya, memindahkan laba rugi. Untuk laba rugi, data-data yang diperlukan yaitu diambil dari akun-akun pendapatan dengan beban. Jadi semua akun pendapatan dan beban kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi. Contohnya pendapatan jasa. Dimulai dari pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke sebelah kredit. Jadi diambil dari mulai pendapatan jasa akunnya, angkanya di neraca saldo setelah penyesuaian. Yang debit ditaruh debit, yang kredit ditaruh di kredit. Yang pertama tadi ada pendapatan jasa di sebelah kredit ini. Pendapatan jasa di sebelah kredit, ada pendapatan sewa di sebelah kredit. Ini saya tandain ya biar terlihat. Jadi pendapatan ini ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke dalam kolom laba rugi di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada beban gaji. Ini ada beban gaji, beban perlengkapan kantor, beban umum serba-serbi. Angkanya ada di sebelah debit. Maka kita pindahkan kolom di laba rugi, yaitu di sebelah debit. Jadi kita pindahkan di sebelah debit, kredit yang kredit, begitu seterusnya. Untuk beban iklan. Beban iklan ini masuk ke dalam kolom laba rugi, kita pindahkan debit. Lalu ada beban perlengkapan salon di debit. Untuk perlengkapan kantor itu masuk ke neraca, maka kita abaikan. Yang kita ambil hanya pendapatan dengan beban. Lalu ada berikutnya beban, ada penyusutan peralatan, maka kita pindahkan ke dalam penyusutan peralatan sebelah debit karena merupakan beban. Lalu ada penyusutan gedung di sebelah debit, kita pindahkan. Jadi ini awalnya di neraca saldo. Setelah penyesuaiannya di debit, maka pindah ke laba ruginya juga di sebelah debit. Begitu seterusnya sampai dengan selesai kita pindahkan semua. Pendapatan dengan beban. Jadi hanya pendapatan dan beban untuk kolom laba rugi. Harus diingat. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlahkan. Ini jumlahnya tidak sama karena lebih besar di kredit. Kenapa menunjukkan lebih besar di kredit? Ini akan menunjukkan labanya. Apabila lebih besar di debit ini kan biaya. Sedangkan kredit pendapatan. Kalau dia lebih besar di kredit, maka ada laba. Sedangkan apabila ada besar di debit, lebih besar biaya, maka ada kerugian atau ada rugi. Jadi yang bagus yaitu lebih besar di kredit. Berarti ada laba perusahaannya, ada pendapatan, keuntungan. Kita lanjut untuk kolom yang masuk ke dalam neraca. Kolom yang masuk ke dalam neraca, ini agak saya perkecil biar terlihat seluruhnya. Yang masuk ke dalam neraca yaitu akun-akun aktiva, utang, dan modal. Semua akun aktiva, utang, dan modal kita pindahkan. Yaitu dimulai dari kas. Dilihat datanya di neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat, dari neraca saldo setelah penyesuaian, bukan lagi dari neraca saldo. Karena sudah ada perubahan. Semua data laba rugi dan neraca kita pindahkan, angkanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian.
Yang debit taruh di debit dan yang kredit taruh di kredit. Jadi datanya diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Contohnya kas di debit kita pindahkan ke debit juga. Lalu piutang dagang di debit kita pindahkan debit. Dan ada yang utang dagang di kredit, maka kita pindahkan ke kredit. Semua seluruhnya kelompok dari harta, utang, dan modal kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Jadi yang perlu kita ingat, kolom laba rugi yaitu untuk memindahkan akun-akun pendapatan dengan beban. Sedangkan neraca yaitu untuk memindahkan akun-akun harta, utang, dan modal. Kita pindahkan ke dalam kolom neraca saldo. Kita pindahkan ke dalam kolom neraca. Setelah selesai, jangan lupa kita jumlah. Ingat, jumlah di laba rugi dan neraca ini tidak sama. Selisihnya nanti yang harus sama. Jadi setelah selesai kita jumlah semua, kita buat selisihnya. Di sini untuk laba rugi yang pertama, 880.250.000 dikurangi 573.470.000 rupiah. Maka selisihnya yaitu sebesar 306.780.000 rupiah. Lalu selisih di neraca juga kita buat. Ini kalau di neraca lebih besar yang di debit, kebalikan dari laba rugi. Lebih besar di debit, maka angka selisihnya kita taruh di sebelah kredit. Selisihnya, ingat selisih ini harus sama. Yaitu sebesar 306.780.000 untuk kasus ini. Setelah selesai kita buat selisih, kita jumlah ulang, maka angka-angka yang di bawahnya menjadi balance semua. Inilah contoh dari neraca lajur atau kertas kerja 10 kolom untuk perusahaan jasa. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.